Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Tahira dengan NIM 18070340. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari MK Oceanografi oleh Bapak Ilham Zufami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasi suatu substrat sedimen termasuk pasir, kerikil, dan lumpur? Jadi, diameter rata-rata atau mean size merupakan metode yang digunakan untuk mengelompokkan jenis fraksi sedimen berdasarkan nilai ukuran butir partikel sedimen dan sangat dipengaruhi oleh dominansi suatu jenis partikel. Sedimen yang termasuk ke dalam pasir atau sand terdiri dari pasir sangat kasar, sedang, halus, dan sangat halus. Sedimen termasuk ke dalam kerikil atau gravel terdiri atas partikel individu, boulder, cobble, dan pebble. Kemudian sedimen yang termasuk ke dalam lumpur atau mud terdiri atas clay dan silt. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan tata cara menganalisis morfometrik ikan. Tata caranya yang pertama itu bisa diukur dari panjang baku atau biasa diukur dari bagian kepala atau ujung rahang sampai pelipatan pangkal sirip ekor. Kemudian yang kedua, panjang caga atau fork leg dengan mengukur tubuh mulai dari ujung kepala terdepan sampai ujung bagian luar lekukan cabang sirip ekor. Kemudian yang ketiga, panjang total. Itu bisa diukur dari jarak garis lurus mulai ujung kepala yang terdepan dengan ujung sirip ekor yang paling belakang. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan. Kemudian apakah faktor kondisi ikan bisa berubah? Faktor pertumbuhan ikan itu bisa berdasarkan dua cara, yaitu pertumbuhan isometrik, yaitu bisa dengan diukur N bersama dengan 3 apabila pertambahan panjang dan berat ikan seimbang, dan pertumbuhan alometrik itu bisa dilihat dari N di atas 3 atau N di bawah 3. Sementara itu, faktor kondisi merupakan parameter yang digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau well-being suatu spesies antara populasi yang juga menyatakan status fisiologis. Kemudian faktor dari kondisi ikan itu bisa saja dia berubah dari suatu keadaan. Kemudian yang keempat, jelaskan tahap-tahap dalam melakukan penelitian ektoparasit. Kemudian bagaimana menghitung prevalensi, dominansi, dan predileksi. Pemeriksaan ektoparasit dilakukan dengan mengamati bagian pada permukaan luar tubuh ikan. Untuk preparasi, sampel ikan ditusuk di bagian kepala terlebih dahulu. Kemudian setelah ikan mulai melemah, kemudian ikan diletakkan di atas mempan bedah. Pemeriksaan organ yang terinfeksi selanjutnya didokumentasi terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis patologinya. Kemudian bagian insang tubuh digunting dan dikeluarkan dengan menggunakan spatula, dan pada penggerokan lendir tubuh dan bagian sirip tubuh menggunakan skalpel. Kemudian setelah dilakukan penggerokan, diletakkan di atas kaca objek, kemudian ditetesi NaCl 0,85 derajat 0,85%, kemudian diamati dengan mikroskop dengan pembesaran paling rendah 40 X dan paling tinggi 100 X. Kemudian dihitung parasitnya. Kemudian untuk mengukur prevalensi, yaitu dengan rumus jumlah ikan sampel yang terinfeksi dibagi dengan jumlah ikan sampel yang diperiksa, kemudian dikali 100%. Kalau untuk menghitung dominansi, yaitu jumlah satu parasit yang menginfeksi dibagi jumlah semua parasit yang menginfeksi, kemudian dikali dengan 100. Kemudian nilai prediksi ektoparasit ditetapkan dari perhitungan jumlah individu setiap jenis parasit
yang menginfeksi organ target, misalnya bagian kulit, sirip, dan insang. Kemudian yang mengacu pada frautama. Sekian dari saya.